Selamat datang semuanya di Jakarta Marketing Week 2023 bersama aku, Kak Sofi, yang akan nemenin teman-teman sekalian sama mamanya dalam waktu 1 jam ke depan. Jadi nanti teman-teman bakalan mewarnai bareng-bareng sambil mendengarkan mama-mamanya mau ngobrol dan menyimak obrolan bareng sama ada om dan tante yang ada di situ nanti ya. Oke teman-teman, siap semuanya? Udah siap belum? Oke, baiklah. Nah, hari ini kita sudah kehadiran bintang tamu kita yang luar biasa. Tapi sebelum itu, aku mau menyapa dulu teman-teman dari community partner kita Kidspreneur, dari Bimba IWO, bintang kecil, dan juga partner kita Dufan. Kita berikan aplaus yang meriah untuk semuanya. Nah teman-teman, sebelum kita memulai acara, aku ingin mengundang pembicara kita yang pertama, Pak Imam Sutrisno selaku Direktur Pengembangan Bisnis Bimba IWO. Mari Pak, maju ke depan Pak. Selamat pagi Bapak, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Imam semuanya. Kemudian saya ingin mengundang pembicara kita yang kedua, ada Mbak Melia Lustoyo Putro, founder dari Bintang Kecil. Selamat pagi Mbak Melia. Wah, kita berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk Mbak Melia. Mari Pak, mari Mbak duduk kita. Nah, selamat pagi Bapak, Mbak. Apa kita panggil kakak aja nih biar kita muda terus? Oke. Baiklah teman-teman. Jadi nanti teman-teman sambil mama-mamanya mendengarkan talk show, teman-teman sudah boleh mulai untuk mewarnai bareng-bareng ya. Oke, apa kita hitung bersama-sama ya? Coba kita hitung bareng-bareng dari 1, 2, 3 ya teman-teman ya. Coba kita mulai hitung 1, 2, 3. Let's go, kita mewarnai. Yeay, oke, baiklah teman-teman. Nah, selamat pagi kakak-kakak sekalian. Ya, biar kita muda ya. Pagi Kak. Oke, baiklah. Nah, di sini tuh kita sebenarnya kan mau ngomongin terkait dengan Fun Edu Adventure. Apalagi kan kalau kita ngomongin tentang pendidikan anak usia dini, tentunya kan banyak banget perubahan-perubahan yang sudah terjadi seiring perkembangan zaman dan juga seiring dengan terjadinya COVID kemarin kan ya. Banyak sekolah yang tutup dan gak bisa ada sekolah. Jadi kan banyak opsi sekolah-sekolah lain. Dari sini aku pengen ngomongin itu dulu nih ke kakak-kakak sekalian di sini. Pertanyaannya adalah, tapi sebelum mulai pertanyaan, kayaknya mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa itu Bimba IWO, kemudian apa itu Bintang Kecil, boleh dijelaskan terlebih dahulu kali ya? Boleh dari Pak Imam dulu. Baik, terima kasih Kak Sofi ya. Iya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semangat semua ya. Hari ini kita belajar, bukan belajar ya, ini sedang mewarnai, ya, sedang lomba gitu. Biasa anak-anak tahunya belajar aja padahal dia main gitu kan. Jadi memang itulah Bimba IWO itu dari katanya sendiri, Bimba itu bimbingan minat baca dan belajar anak. Jadi di situ tempatnya anak-anak kita bangun minat baca dan minat belajarnya. Ya, kenapa? Karena minat baca dan minat belajar itu adalah fondasi buat mereka ke depannya. Ya, jadi Bimba itu juga sebuah semacam lembaga pendidikan informal ya, yang fokus pada pengembangan minat belajar. Ya. Di mana Bimba sendiri itu khusus untuk anak usia dini 3-6 tahun. Bagaimana pembelajarannya? Pembelajarannya itu dengan metode Bimba, dengan cara yang 100% interaktif yang menyenangkan. Nah, itulah sebagai dasar. Kalau tidak menyenangkan, itu bukan Bimba, ya. Cuman bungkusnya aja Bimba, tapi ada kekerasan di dalamnya, nggak boleh. Jangankan kekerasan, melotot aja bu guru nggak boleh, itu harus full senyum dengan cinta ya. Nah itulah Bimba, fun 100% menyenangkan atau fun learning. Kira-kira seperti itu. Oke, baiklah. Jadi Bimba itu memang institusi pendidikan informal ya Pak ya, dimana kita belajarnya itu harus menyenangkan teman-teman. Jadi kalau nggak menyenangkan bukan Bimba namanya. Nah sekarang saya mau tanya ke Mbak Melia, kalau misalnya dari Bintang Kecil itu apa sih Mbak? Kalau Bintang Kecil memang lahirnya itu di masa pandemi ya Mbak. Jadi emang awalnya itu kita melalui aplikasi dan melalui online semuanya, kelas non akademis secara online.
Jadi Bintang Kecil itu memperkenalkan lagi anak-anak Indonesia sama lagu anak, seni dan budaya Indonesia melalui berbagai multi platform yang kita punya. Jadi kita ada kelas-kelas online setiap hari tentang untuk pengembangan bakat mereka juga. Jadi kita mengakomodasi semua jenis bakat mulai dari bahasa, cooking, menyanyi, menari, semua di kita ada. Dan selain itu juga kita juga mengadakan berbagai event buat anak-anak itu supaya anak-anak yang berbakat atau yang mau mengembangkan bakatnya itu bisa di tempat kita. Jadi kita itu banyak kompetisi. Kita juga tahun ini ngadain festival musik anak. Ada juga kita lagi ngadain bikin film musikal anak, drama series dan lain-lain. Oke, baiklah. Jadi kalau misalnya untuk Bintang Kecil sendiri sebenarnya sasarannya tuh untuk anak usia berapa sih Mbak? Untuk anak TK dan SD, karena TK dan SD. Betul, karena itu karena kita menitik beratkan tentang pengenalan mereka dengan identitas jadi diri dari budaya Indonesia sebagai budaya ibu mereka gitu. Karena dengan anak-anak yang tumbuh yang sekarang usia belasan atau 20 tahunan itu mereka kan 82% anak-anak itu nggak mengenal lagi lagu seni dan budaya Indonesia, dan itu membuat pada saat mereka bertumbuh jati diri dan identitas diri mereka sebagai bangsa Indonesia itu sangat rapuh, dan itu yang pengen kita kuatkan kembali. Oke. Jadi memang menitik beratkannya pada cinta tanah airnya dulu gitu ya. Jadi mulai dari lagu-lagu daerah, kemudian juga kesenian dan lain-lainnya ya Mbak ya. Nah aku tuh penasaran sih sebenarnya. Jadi kan semenjak aku juga cukup ngulik-ngulik kebetulan terkait dengan pendidikan anak usia dini kan. Meskipun aku belum punya anak dan aku juga belum nikah sebenarnya. Cuman aku tuh sering banget ngeliat kalau misalnya banyak pendidikan informal yang mulai dipopulerkan gitu ya, baik itu di Instagram maupun di media-media lainnya, di mana anak-anak itu udah mulai belajar sejak umur di bawah 3 tahun gitu, kayak untuk mengintrik sensorinya gitu ya, sensory play dan lain-lainnya. Mungkin dari Bapak sama Mbak juga udah familiar nggak dengan hal itu tuh? Itu tuh sebenarnya bagaimana sih pandangannya? Itu kan istilahnya anak-anak kan belum pada usia sekolah ya, di bawah dari 3 tahun itu. Tapi kan udah banyak juga orang tua yang dengan semangat gitu, kayak aku pengen anakku langsung belajar gitu, aku pengen anakku mulai tertrigger lah ya untuk sensorinya dan lain-lainnya, motoriknya juga. Dari pandangan Mbak dan Bapak, kira-kira seberapa penting gak sih untuk anak belajar diajarin sesuatu gitu sejak dini? Kalau misalnya dari Mbak dulu mungkin silahkan. Oke, jadi kalau anak-anak itu mereka mempunyai perkembangan usia dan juga kemampuan motorik, sensoris dan lain-lainnya itu yang berkembang sesuai dengan pertumbuhan usia mereka gitu. Jadi kalau usia sangat muda, ya mereka misalnya 1 tahun atau 1,5 tahun, mereka memang harusnya kebanyakan itu anak-anak harusnya bermain, belajar untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan, belajar makan, belajar berjalan dan lain-lain. Jadi kalau misalnya dijejelin sama ilmu-ilmu apalagi yang akademis supaya anak bisa pintar secara akademis lah, atau mungkin nanti pas TK-nya udah pintar baca dan lain-lain, asal nggak membebani anak dan membebani orang tua sih nggak apa-apa ya. Tapi ya kita harus kembali lagi melihat perkembangan usia mereka sesuai dengan pertumbuhan karakter building itu yang sangat penting. Karena kalau kita jejelin dengan pendidikan yang akademis tapi mereka yang belum siap, kasihan anaknya juga dan orang tuanya akhirnya terbebani. Oke. Kalau misalnya dari Bapak gimana Pak, pandangan Bapak terkait dengan hal tersebut? Ya, penting nggak sih dari pertanyaan anak seusia segitu diberikan pendidikan? Nah, jadi harus pahami dulu. Penting tidaknya itu tergantung dari paradigma seseorang dulu. Dengan paradigma Bimba, bagaimana supaya pembelajaran itu menyenangkan dulu. Jadi belajar itu bukan sesuatu yang beban. Sementara ini ya, kita sebagai pelajar, kebanyakan pelajar, paradigmanya tuh belajar itu adalah beban. Kamu gak enak banget sih belajar kan? Masa berat gak enak, pokoknya kalau disuruh belajar gak enak, ya kan? Ini karena apa? Karena sejak
usia dini kita belum pernah ditanamkan minat belajar, sehingga belajar menjadi sebuah beban. Nah, paradigma ini yang harus kita ubah. Oh, belajar itu menyenangkan loh. Nah, Bimba itu seperti itu. Sehingga anak-anak kecil usia dini antara 3 sampai 6 tahun atau pra SD pun itu kalau datang ke Bimba itu bukannya belajar, bermain. Nah, karena konsepnya adalah bermain sambil belajar. Mereka tidak terasa sedang belajar gitu ya. Taunya main, padahal dia sedang belajar. Enak gak kan? Kalau kita sedang main kan enak kan? Tapi mainan yang edukatif, sehingga tidak terbebani. Nah, itulah saya bilang, di Bimba 100% menyenangkan, nggak boleh sedikit pun ada beban. Maka kalau seperti itu, karena kita berfokus kepada minat baca, minat belajar. Minat itu tidak akan tumbuh ya apabila dilakukan secara terpaksa, tidak fun, ya kan? Nggak enak loh. Kita orang dewasa aja disuruh ngerjain sesuatu, kalau nggak hatinya nggak mood, nggak enak, ya kan? Apalagi anak-anak. Kita harus bahagiakan dengan metode Bimba, fun learning. Nah, maka dia akan ya senang aja gitu, sehingga minat belajar, minat bacanya tumbuh. Oke, baiklah Pak. Pertanyaan selanjutnya nih, lanjutan dari situ. Nah, kalau misalnya kita belajar, berarti kan ini kan sasarannya kalau misalnya dari Mbak Melia tadi kan dari usia TK sampai SD, Bapak dari anak usia 3 sampai 6 tahun. Berarti kan itu sama dengan usia sekolah gitu ya. Sedangkan dari Bintang Kecil maupun Bimba itu adalah sekolah informal. Pertanyaannya mungkin lebih ke arah sebenarnya sekolah informal dan sekolah formal itu apakah mereka itu saling mendukungkah atau sebenarnya lebih penting untuk sekolah formal atau seperti apa kalau misalnya dari pandangan Mbak dan Bapak? Mungkin dari Bapak dulu, silakan Pak. Baik, sebenarnya antara informal dan formal itu hanya sebuah jalur saja ya, pilihan bagi kita masyarakat untuk menentukan pendidikan melalui jalur informal kah, melalui jalur formal. Jalur formal adalah pendidikan yang sudah diatur, ya, kurikulumnya, persyaratannya, fasilitasnya sudah diatur. Kalau informal itu tidak diatur, ya. Jadi pemerintah belum punya aturan khusus untuk mengatur yang informal ini, karena berkembang di masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebenarnya yang informal ini adalah ya tadi untuk melengkapi pendidikan formal yang belum ada. Jadi banyak sekali pendidikan formal yang memang tidak diatur gitu. Jadi seperti Bimba itu memilih jalur informal memang karena pemerintah belum ada aturannya. Artinya ada juga yang sudah ada aturannya seperti PAUD atau TK, itu kan sudah ada aturannya tuh formal. Tapi sudah ada kurikulumnya. Ya. Kalau Bimba karena punya kurikulum sendiri dan berbeda dengan aturan, jadi kita mau masuk ke sini nggak bisa ya. Berarti mau nggak mau jadi jalurnya informal gitu loh. Karena tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh peraturan pada jalur formal atau non formal. Tapi untuk anak usia dini, saya kira jangan dipaksakan jadi jalur formal karena mereka betul-betul ingin merdeka, belajarnya bukannya belajar tapi bermain. Mereka itu adalah hak belajar, bukan wajib belajar. Nah, yang wajib belajar itu sudah dewasa, itu wajib belajar. Tapi anak-anak itu hak belajar, ya. Karena orang tua harus memberikan haknya kepada anak, sehingga nanti ketika masuk jenjang pendidikan formal, mereka sudah siap. Aku siap dengan minat belajar, sehingga nanti nggak ada benci belajar lagi. Yang ada belajar seperti kita mau makan, mau minum, wah semangatnya luar biasa. Itu yang kita harus tanamkan. Begitu. Oke, baik Pak. Mari Bu, Mbak, kalau misalnya dari sudut pandang Mbak bagaimana Mbak? Kalau maksudnya mungkin dalam rangka yang akademis dan non akademis ya. Jadi kalau non akademis ini kan memang tujuannya untuk pengembangan karakter dan bakat dan bagaimana sifat seorang anak itu nanti akan terbentuk. Kalau yang akademis itu lebih ke mengejar intelektual, mana mereka akan nanti di sekolahnya, mereka akan jadi anak yang juara-juara gitu. Itu kan makanya jalurnya beda. Kalau untuk anak yang usia masih muda, memang kita sangat mengimbau untuk perkembangan yang akademis, karena dengan mengembangkan bakat, kepribadian itu akan menjadi modal utama untuk mereka dalam menempa pendidikan akademis berikutnya. Jadi sebenarnya mereka itu saling melengkapi, nggak ada yang belajar akademis tapi nggak belajar non akademisnya, harus saling
satu sama lain. Oke, berarti memang kalau misalnya dari segi pendidikan, sebenarnya kedua hal itu adalah istilahnya pengembangan pada aspek yang berbeda ya. Pada aspek yang berbeda dan justru saling menunjang satu sama lain. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau misalnya untuk anak-anak usia dini gitu ya, kalau misalnya dari teman-teman segini nih ya, usia 3-6 tahun kira-kira, sebenarnya hal apa sih yang paling penting untuk mereka istilahnya mereka kenal terlebih dahulu? Apakah mereka lebih penting untuk mengenal bahasa kah? Atau mereka lebih penting untuk sosialisasi? Atau apa mungkin dari segi sensori mungkin atau lain-lainnya? Kira-kira dari pengalaman Bapak dan Mbak itu seperti apa sih? Mungkin dari Mbak dulu terlebih dahulu, silakan Mbak. Kalau usia 3-6 tahun yang paling pertama untuk pengenalan yang lingkungan yang pertama. Pengenalan diri sendiri, pengenalan apa yang boleh dan yang nggak boleh, apa yang merugikan sama dia, apa yang enggak, apa yang berguna untuk kehidupannya dan keluarganya gitu. Tapi yang paling penting juga itu anak usia 3-6, mereka harus belajar untuk mencintai, untuk bisa menyayangi, bagaimana cara menyayangi yang benar, bagaimana cara mengetahui yang baik dan yang benar, apa yang boleh apa yang enggak, dan yang paling penting emang waktunya untuk mereka mengeksplorasi bermain, waktunya mereka bermain bukan waktunya mereka bermain belajar yang dikuras kepala otak gitu ya, karena itu kan nanti perkembangan kepribadiannya nanti karakternya akan menentukan dari usia fondasi golden age itu. Oke, baik Mbak. Kalau misalnya dari pandangan Bapak gimana Pak? Pendapat saya. Jadi usia dini atau usia kritis atau orang juga menyebutkan golden age itu betul-betul harus diperhatikan karena mereka itu seperti ibaratnya sponge. Sponge itu meresap apapun informasi yang dikasih, ya. Jadi sejak usia dini itu kita harus memberikan stimulus yang baik, yang positif, sehingga akan terserap menjadi karakter yang baik. Ya. Tadi dengan pengenalan yang baik dan buruk, gitu kan, benar atau salah, ya kan, itu segi-segi etika itu mulai diperkenalkan. Jadi tidak boleh yang berat-berat. Nah, karena memang sebenarnya pendidikan yang baik itu adalah yang memang mengintegrasikan antara aspek kognitif, afektif, ada psikomotorik, ada emosional, ya, ada sosial juga itu. Ya, sebagai pendidikan yang baik sebenarnya. Jadi untuk itu di usia dini itu mengkombin gitu aspek-aspek itu. Yang penting dasarnya adalah anak harus senang, ya, tidak boleh ada keterpaksaan. Sangat penting. Oke, berarti memang yang harus diperhatikan adalah kembali kepada anak-anaknya ya. Tapi saya melihat pun kalau misalnya di zaman sekarang ya, orang tua itu lebih mengedepankan sekarang ya, pendidikan itu ke arah dari anak-anaknya gitu ya. Jadi kayak kita memberikan hak kepada anak-anak untuk memilih, kemudian juga orang tua banyak meminta pendapat kepada anaknya gitu. Misal kayak mama mau bantu atau boleh atau enggak gitu ya, atau kamu mau ini atau ini gitu. Jadi lebih banyak orang tua yang sekarang memberikan opsi kepada anaknya sehingga anaknya bisa memilih sendiri tergantung dengan apa yang memang mereka inginkan. Tapi kan ketika kita ngomongin tentang sekolah gitu ya, itu adalah peran dari orang tua untuk memilih sekolah yang terbaik untuk anak-anaknya. Pertanyaan dari aku adalah, sebenarnya hal-hal apa aja sih yang harus dipertimbangkan ketika orang tua itu hendak memilih sekolah buat anak-anaknya, apalagi sekolah untuk anak-anak di usia-usia segini gitu. Boleh mungkin dari Bapak seperti Bapak. Pertimbangan apa anak mau masuk sekolah gitu kan? Sekolah untuk anak tuh sebelum memilih sekolah untuk anak pertimbangannya ada apa aja? Jadi sebenarnya kalau memilih sekolah itu kan tentu harus orang tua tahulah sekolah yang baik ramah anak, paling tidak seperti itu ya. Jangan sampai nanti anak itu masuk di sekolah yang isinya penuh dengan kekerasan, bullying lah dan sebagainya. Ini yang menjadi trauma yang terbesar, nggak boleh sama sekali. Nah itu salah satu faktor yang untuk menentukan. Tapi di sisi itu, di luar itu, di sisi orang tua mereka harus mempersiapkan anaknya juga. Jadi anaknya harus disiapkan supaya siap untuk memasuki jenjang berikutnya. Dengan menanamkan minat belajar itu, mereka mau nggak mau ketika masuk jenjang berikutnya SD dia akan siap gitu. Jadi anak-anak yang sudah matang daripada anak-anak yang belum
dipersiapkan untuk karakter minat belajar dan baca tadi, karena tuntutannya di SD sekarang harus sudah bisa membaca, menulis dan sebagainya, itu menjadi beban tersendiri. Nah inilah yang pada tatanan ini sebenarnya ada kesenjangan antara pendidikan di TK dengan SD. Di TK itu nggak boleh belajar baca, bagaimana dia mau masuk SD? Haram hukumnya, katanya nggak boleh belajar membaca, nggak boleh. Bima nggak mau ngajari membaca, tapi anaknya bisa baca. Nah itu yang membedakan. Nah itu yang perlu dipersiapkan orang tua, sehingga masuk sekolah manapun mereka sudah lebih siap. Tapi ada lebih baiknya ketika memilih sekolah yang tentunya ramah anak. Kira-kira itu yang perlu diperhatikan. Oke, berarti pastikan sekolahnya itu adalah ramah anak gitu. Jadi orang tua perlu benar-benar mengerti dan juga melihat secara langsung bagaimana sekolah itu melakukan pendidikannya ya Pak ya berarti. Kalau misalnya dari Mbak Melia bagaimana Mbak? Kalau menurut saya namanya punya anak itu sama seperti never ending learning ya, belajar terus menerus untuk mengenal si anak, untuk mengenal kepribadiannya, bakatnya, minatnya, mencoba mendekatkan diri sama si anak. Jadi memang saat ini kan memang zamannya kayak begitu ya, orang tua tuh nggak otoriter kayak zaman dulu gitu. Ya kita dengan bertumbuhnya anak itu masa pembelajarannya beda-beda sih ya. Jadi waktu TK kita yang 100% menentukan anak harus sekolah di mana. Ya kita mungkin cari yang lebih dekat, yang biayanya terjangkau, yang pasti suasananya benar seperti Pak Imam, ramah anak, ramah lingkungan, dan memberikan dampak positif untuk perkembangan anaknya di pas masuk SD. Pas masuk SD itu mereka mulai mempunyai karakter yang udah hampir fix. Nah di situ mungkin bisa ada diskusi apakah anak mau masuk ke SD yang mana, tapi tetap peran orang tua masih 75%. Dan mereka terus harus belajar tentang si anak ini, bakatnya kemana, keinginannya apa, minatnya apa, itu untuk menjadi bekal masuk ke SMP. Kalau udah masuk ke SMA dan lain-lain itu udah istilahnya hampir 100% pilihan si anak. Tapi tetap namanya anak, disebut anak karena masih di bawah umur dan mereka belum bisa mempertanggungjawabkan pilihannya. Kadang-kadang mereka itu salah pilih. Nah akhirnya yang ketemuan kita orang tua dan anak-anaknya juga, kalau salah pilih di tengah jalan mereka stres atau mereka pengen putus sekolah, pindah sekolah, repot kan. Jadi itu gunanya sangat mengenali karakter, bakat anak dan kemampuan anak. Jadi kita juga harus bisa mengarahkan si anak, jangan deh kak, kamu jangan masuk sini, kayaknya nggak cocok gitu. Jangan 100% dikasih ke anak juga, anak belum bisa mempertanggungjawabkan pilihannya. Oke, berarti hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita bisa mengenali bakat dari anak-anak kita sejak dini ya. Sejak dini. Jadi buat mama-mama sekalian, pastikan nih kita harus benar-benar mengerti kira-kira anak ini sukanya apa sih? Apakah anak kita sukanya musik mungkin, atau mungkin sukanya dari segi art gitu ya, atau lebih suka yang aktif-aktif, justru olahraga, lari-lari gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan anaknya itu suka apa, biar kita bisa tahu kira-kira sekolah mana yang memang cocok untuk mereka gitu ya. Nah, saya sebenarnya punya satu pertanyaan lagi untuk masing-masing, agak spesial, soalnya pertanyaannya buat beda-beda. Tapi saya mau nanya ke Bapak dulu deh. Pak, kan kalau Bimba IWO itu kan saya udah dengar memang dari lama, bahkan dari saya kecil Pak, udah dengar Bimba IWO. Tapi kan sekarang istilahnya sudah banyak lah ya Pak, orang yang mulai masuk ke dalam bisnis pendidikan juga, baik itu informal maupun formal. Apakah tantangan apa sih Pak yang dihadapi sama Bimba IWO dengan kondisi seperti itu, dengan banyaknya orang yang berinovasi lah dengan sistem pendidikan baru dan lain-lainnya. Kalau dari Bimba sendiri, apa sih yang dilakukan sama Bimba untuk mengikuti perkembangan zaman istilahnya? Baik, pertanyaan tadi tantangan ya, dengan tumbuhnya berbagai macam jenis pendidikan untuk anak usia dini ya. Bagi Bimba itu bukan tantangan, itu mereka semua sahabat. Ya, nggak ada tantangan. Karena kita punya niat yang sama, bagaimana sama-sama mendidik anak bangsa. Karena ini adalah sebuah amanah dari konstitusi, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sebagai masyarakat berpartisipasi, memberikan yang terbaik. Ya, jadi kalau banyak tumbuh
pendidikan itu ya itu kita teman-teman kita semua gitu loh. Jadi nggak ada permasalahan bagi di Bimba. Yang penting tadi persyaratannya adalah mereka juga harus menerapkan metode yang serupa dengan Bimba. Gimana metodenya? Harus fun learning gitu kan, belajar yang menyenangkan, ya harus bertahan, ya sesuai dengan kemampuan dan kemampuan anak gitu kan. Nah, kemudian juga small step system dan individual system. Jadi harus ya tadi anak-anak di Bimba ini ya, walaupun anak itu usianya berbeda, ada 3, 4, 5, 6 satu meja gini kan, satu guru atau motivator namanya, mereka itu diberikan modul yang berbeda, jadi tidak klasikal. Nah, dengan demikian mereka akan masing-masing secara individu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Beda kalau kita harus di TK segitu banyak, mana bisa ada yang jangan-jangan masih ada yang stres dikasih materi yang sama. Kalau ini kan sesuai dengan kemampuannya. Itulah yang membuat Bimba diminati oleh orang tua dan mereka merasakan manfaatnya, bahwa anaknya sekarang lebih aktif, ceria. Ketika melihat tulisan-tulisan langsung dibaca. Nah itu luar biasa dampaknya, karena kita bangun tadi minat bacanya. Baiklah Pak. Nah pertanyaan buat Mbak Melia Mbak, kalau misalnya Bapak berarti kan fokusnya memang lebih ke arah online education gitu ya. Apakah online education itu efektif Mbak dari sudut pandang Mbak dan selama berpengalaman itu Mbak ini? Ya karena kita kan lahirnya di masa pandemi, jadi pada saat itu ya mau nggak mau semuanya online. Tapi dengan sekarang udah kita masuk endemi ya, jadi kita sendiri mengadaptasi pendidikan kita, nggak semuanya online. Kita juga ada kelas-kelas offline-nya, dan kita juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti festival musik, lomba-lomba kompetisi, ada film musikal anak dan lain-lain juga. Jadi kita berusaha mengoffline-kan yang tadinya online. Tapi ya memang tantangan terbesarnya karena apa yang kita berikan itu sudah puluhan tahun, anak-anak itu pada nggak tahu tentang lagu anak, seni dan budaya Indonesia. Jadi pembiaran itu yang agak sulit untuk buat kita untuk kita implementasikan ke anak-anak gitu ya. Karena kesadaran dari orang tua pun kadang-kadang masih sangat minim. Emangnya kenapa kalau anak gue nyanyi lagu barat? Memang kenapa kalau nggak tahu lagu daerah gitu ya misalnya? Emang kenapa kalau anak gue nyanyi lagu patah hati? Keren gitu nyanyi. Iya benar, Tapi yang nggak disadari itu bahwa pada saat mereka bertumbuh, identitas dan jati diri mereka itu semakin lama semakin menghilang, terkikis gitu. Itu yang kita coba tanggulangi. Dan itu memang seperti yang Pak Imam bilang bahwa nggak ada yang namanya kompetitor, yang ada itu kolaborator. Maka kita harus sama-sama bersinergi, pegangan tangan untuk membuat Indonesia yang lebih baik. Oke, luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pembicara kita. Wow, sangat menarik ya. Karena ini menarik banget, saya ingin membuka ruang untuk ibu-ibu sekalian, mama-mama, untuk bertanya. Waduh, udah pada semangat nih kayaknya nih. Tapi saya cuma bukanya untuk 3 orang penanya aja. Karena di sini saya mau bagi-bagi hadiah juga untuk penanyanya. Jadi mungkin kita turun dari bawah dulu ya, Mam ya. Boleh turun dari bawah dulu, kita angkat tangannya, saya hitung sampai 3. Kita mulai dari bawah dulu kita turun. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Mam yang baju garis-garis di belakang dulu, boleh dibantu untuk mikrofonnya teman-teman. Panitia. Yang baju garis-garis di belakang, ya. Oke, boleh silahkan. Boleh Ibu perkenalkan namanya siapa dan boleh pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa. Pak Imam ya. Kalau misalkan milih sekolah tuh Pak, jarak mempengaruhi nggak sih? Jarak dari rumah ke tempat tinggal maksimalnya berapa kalau usia anak-anak PAUD gitu? Biar si anak tidak merasa jenuh gitu pas perjalanan dia bolak-balik. Baiknya juga startnya dimulai usia berapa? Terus kalau misalkan dia sudah masuk Bimba, di rumah tuh meskipun
pemulangannya itu sistemnya seperti apa sih Pak? Ada cara untuk orang tuanya dibimbing juga atau enggak? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak. Mari silakan Pak untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Jadi pertama masalah jarak ya. Jarak yang terbaik itu ya jangan jauh-jauh lah, yang terdekat aja dari rumah cari ya. Karena ya, anak usia dini ngapain juga harus cari yang jauh-jauh gitu loh kan. Itu sangat tidak efisien ya. Pertama itu. Kedua apa namanya tadi? Setelah jarak apa tadi katanya? Jarak kemudian juga pemulangannya. Ketika dari usia berapa? Usia berapa yang terbaik ya? Jadi kalau di Bimba itu usia 3 tahun sampai pra SD lah. Atau kadang-kadang anak SD yang masih belum bisa baca, pergi ke Bimba aja tuh. Gitu. Nah, dari guru SD malah nyuruh pergi ke Bimba karena dia tahu bahwa di Bimba bengkelnya untuk anak-anak supaya bisa membaca. Tahunya les baca, padahal bukan. Nah, padahal Bimba itu menanamkan minat baca. Ketika punya minat baca, dia akan bisa baca. Orientasinya berbeda dengan yang les baca. Kalau les baca hanya bisa baca, tapi belum tentu punya minat baca. Karena minat itu mahal harganya. Itulah investasi yang harus ditanamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Tumbuhkan minat, karakter tadi ya, karakter positif. Nah, karena usia yang tadi kritikal itu sangat penting buat investasi kita ya. Nah, kemudian apa namanya di rumah diapain tuh ya kan? Nah, sebaiknya memang sebagai orang tua itu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak penyelenggara atau guru atau pihak sekolahnya begitu ya. Harus karena di situ nanti akan ada memberi pemahaman yang baik tentang bagaimana metode yang diterapkan dalam pendidikan itu gitu ya. Ketika komunikasinya baik. Kemudian juga mungkin ada saran-saran dari mereka dari apa namanya guru ataupun sekolah bagaimana untuk memberikan dukungan positif pembelajaran di rumah. Nah, seperti itu. Jadi kalau disuruh ngapain ya sudah, mereka biasanya kita kasih modul PMR, bukannya PR. Kalau PR itu pekerjaan rumah. Bukan PR, apa tuh Pak? PMR. PMR, apa singkatannya Pak? Permainan rumah. Permainan rumah, agak beda ya Pak? Beda. Bukan PR kenapa dikasih PR berat pekerjaan rumah itu sudah membebankan. Makanya mereka itu minta PMR kalau pulang, selalu dia kasih PMR supaya di rumah ada kegiatan. Kegiatannya gimana? Orang tua hanya memberikan motivasi saja. Gimana dek tadi begitu kan? Oh ya aku dapat ini. Jadi kenapa harus dibantu lagi dengan orang tua? Orang tua harus ngapain? Paling tidak orang tua membacakan buku cerita. Nah itu kan. Coba berapa namanya ikut interaktif dalam proses. Nah interaktif dalam proses itu bagaimana? Ya tadi bertanya, memberikan motivasi, gitu kan? Oh iya bagus, memberikan apresiasi. Oh itu dukungan-dukungan itu yang sangat dibutuhkan oleh anak. Nah cukup. Nah setelah itu ya sudah, biar jalan sendiri karena namanya minat atau minat itu akan tumbuh ketika dukungan dari rumah itu sangat besar. Membuatlah kondisi yang positif di rumah ya. Nah, jadi jangan sampai ada orang tua berantem lagi di pertunjukan di depan anak. Nah, itu ya nggak boleh. Bahaya ya Pak, bahaya. Bahaya. Jadi semua hal positif harus dibangun di dalam rumah. Oke, baiklah Pak. Berarti memang ya Pak, saya sebagai orang yang dewasa aja merasa bahwa dukungan dan juga apresiasi itu kan perlu, apalagi untuk teman-teman yang masih kecil gitu ya, usia dini. Nah, saya pengen ngasih tahu lagi buat ibu-ibu sekalian. Nanti untuk para penanya akan diberikan hadiah berupa tiket dari Dufan, partner kita, dan juga buku dari Arta Adventure. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk para support kita ya. Nah, pertanyaan tadi apakah sudah cukup terjawab Ibu? Sudah cukup, baiklah. Nanti hadiah akan diberikan oleh panitia ya Bu ya. Oke, kita akan buka untuk penanya kedua. Karena ini rame yang nanya, jadi saya coba turunin dari bawah dulu. Kita hitung sampai 3 ya. 1, nggak boleh colong start ya Bu ya. Aduh Ibu sabar kita Bu. 1, 2, iya belum Ibu. Coba 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, Ibu yang pakai di depan, yang ya betul sekali Bu, Ibu yang ini. Oke.
Silakan boleh Bu perkenalkan namanya dan juga pertanyaannya. Ya, terima kasih. Nama saya Lisma dari Jakarta Selatan. Saya ingin bertanya, kalau sudah masuk BIMBA, apakah harus, apa kalau udah masuk TK, apa tetap harus BIMBA? Atau kalau udah masuk BIMBA, atau nggak apa-apa, nggak TK gitu? Soalnya banyak nih di kalangan tetangga saya, anak-anaknya pada masuk BIMBA semua. Nah, jadi si ibu yang satu, katanya kalau nggak masuk TK dulu nggak diterima di SD negeri gitu. Nah itu bagaimana Pak jawabannya? Soalnya mereka masih bingung gitu. Nanti kalau udah BIMBA saya nggak bisa masuk negeri gitu. Sedangkan kalau saya TK lagi ada biaya lagi gitu. Bagaimana Pak? Ya terima kasih. Baik, silakan Pak. Mari Pak. Baik, ini kebanyakan orang tua khawatir karena antara masuk BIMBA atau nggak usah gitu kan, atau sudah BIMBA perlu TK atau sudah TK perlu BIMBA. Jadi itu sebenarnya saling melengkapi. Jadi beda karena BIMBA itu hanya seminggu 3 jam. Seminggu 3 jam aja Pak? Iya 3 jam aja. Oke. Kan kalau TK kan lebih banyak. Seminggu bisa Setiap hari? 9 jam, 9 jam. bahkan sampai 16 jam, gitu kan 15 jam setiap hari. Jadi memang beda. Kalau BIMBA itu kan tadi menanamkan minat baca dan minat belajar. Kalau di TK kan lebih banyak pada interaksi sosialnya, emosional, seperti itu. Jadi apabila dikira orang tuanya mampu, silakan. Dengan banyak juga yang sudah TK pulangnya ke BIMBA, seperti itu. Ada yang ke BIMBA atau ke TK juga seperti itu. Sebaliknya ada, ya. Terkait pertanyaannya, nanti kalau sudah BIMBA nggak perlu ke TK. Saya nggak menyarankan begitu. Kalau memang merasa orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkan ke TK, ya nggak usah dipaksakan juga. Nah terus gimana? Nanti nggak bisa masuk SD. Nah, sekarang kembali lagi undang-undang yang mengatur penerimaan murid baru untuk SD itu apa? Persyaratannya ada berusia 7 tahun. Tidak dipersyaratkan harus ada ijazah TK. Jadi nggak ada ijazah TK ya Pak? Masuk SD nggak perlu ijazah TK. Oke, baiklah. Pengetahuan baru buat saya Pak. Nah, ini orang tua khawatir nanti masuk BIMBA nggak bisa masuk SD loh. Ya enggak. Tuh sekarang bagaimana orang yang tidak mampu mau masuk SD tanpa TK, terus pendidikan sampai seterusnya gimana? Nggak bisa sekolah. Ini tanggung jawab pemerintah. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana pendidikan adalah hak setiap warga negara. Harus disediakanlah sekolah bagi seluruh bangsa Indonesia ini punya hak untuk sekolah. Ya, jadi jangan takut. Kalau ada sekolah yang menolak gara-gara nggak ada ijazah TK, ya itu kita bisa laporkan ke sekolah mana itu. Jadi sebuah persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas itu tidak ada persyaratan bahwa masuk sekolah adalah untuk SD Harus punya ijazah TK? Nggak ada, harus 7 tahun minimal. Nah itu. Oke. Kalau kurang dari 7 tahun boleh nggak? Boleh kalau masih ada sekolah. Jadi yang usianya lebih tinggi dulu prioritas masuk. Yang udah 7 tahun lebih, 8 tahun, 7 tahun. Kalau masih ada yang 6 tahun lebih sedikit masih boleh. Gitu loh. Tergantung kuota di sekolah tersebut. Nah, ya seperti itu. Oke, baiklah. Berarti sudah cukup terjawab ya Bu ya? Sudah, oke, baiklah. Kita akan buka untuk pertanyaan ketiga. Nanti pertanyaan ketiga itu saya ingin pertanyaan ditujukan kepada Mbak Melia ya. Jadi yang mau nanyanya Mbak Melia aja nih bolehnya. Oke, kita hitung dalam hitungan 1. Turunin dulu Ibu. 1, 2, sabar, kita sabar dulu. 1, 2, kurang belum. Kita ulang lagi. 1, 2, 3. Oke, yang di depan yang pakai masker hitam, yang digantungin maskernya, iya betul Mbak. Ibu, silakan. Boleh dibantu untuk mikrofonnya dari panitia? Boleh disebutkan nama dan pertanyaannya ya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Nur Hanifah dari Tangerang. Kalau untuk yang tadi saya dengar kan untuk bintang sendiri itu lebih ke online ya Bu ya, karena lahir di pandemi. Nah kalau dari saya sendiri sebagai
yang sudah dewasa, juga kalau untuk konten itu memang agak kurang ya Bu kalau untuk saya sendiri. Nah, saya belum mencoba sih kalau misalnya untuk anak itu pendampingan orang tua sendiri itu harus seperti apa sih Bu? Karena kan memang saya ibu pekerja juga gitu kan, jadi kalau misalnya untuk konten sendiri apa sih yang harus dipersiapkan? Karena sepertinya kalau untuk anak mungkin kurang minat ya Bu kalau untuk online gitu kan. Itu aja sih Bu, terima kasih. Oke, makasih Mbak Nur atas pertanyaannya. Jadi memang awalnya Bintang Kecil itu lahir di masa pandemi kan, dan kita itu ingin mengakomodasi semua bakat anak. Apalagi di masa pandemi kan anak-anak tuh banyak yang pengangguran lah, nggak ada kerjaan ya. Jadi kita membuat sebuah kelas yang sangat murah sih. Per kelasnya cuma 1.500 perak. Jadi per bulan itu 100.000 bisa ikutan 60 kelas. Dan kelasnya itu banyak jenisnya, ada kelas menggambar, menyanyi, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Mandarin, memasak, dan lain-lain yang kita sisipkan juga tentang Indonesia, tentang indahnya Indonesia dan bagaimana mencintai Indonesia. Karena kita mempunyai value dan kegiatannya itu kelas-kelasnya itu dibawakan dengan menyenangkan ya sama anak-anak, sama guru-gurunya. Jadi anak-anak itu ya seperti waktu masa pandemi aja, asal anak bisa fokus di depan laptop atau di depan HP, mereka akan diarahkan satu demi satu. Bahkan anak pun bisa nanya sama guru. Misalnya pelajaran menggambar seperti ini, kan diajarin step by step. Mereka bisa nanya langsung sama gurunya, jadi sangat menyenangkan lah untuk anak-anak. Jadi walaupun sekarang udah musimnya offline, pelajaran online kita terutama pas lagi liburan ini sangat diminati sih anak-anaknya, jadi senang ikutan karena setiap anak itu punya kesempatan untuk diberikan untuk bertanya, untuk bisa misalnya kelas menyanyi dapat kesempatan untuk nyanyi, untuk diarahkan lagi sebaiknya nyanyinya kayak gimana. Dan itu juga yang kita sedang aplikasikan, implementasikan untuk kelas offline. Jadi kita kelas offline juga ada sebulan sekali, di mana sambil pertemuan, sambil gathering, anak-anak belajar menyanyi dan belajar menggambar misalnya. Dan itu selain itu juga yang diharapkan dari Bintang Kecil itu komunitasnya. Jadi komunitas kita itu sangat aktif, kita sering mengadakan panggung, sering ngumpul, anak-anak pun bisa kita salurkan ke drama musikal, ke kelas-kelas yang berjenjang berikutnya dengan kolaborator kita. Semoga menjawab. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua pembicara kita dan untuk para ibu-ibu yang ada di sini, luar biasa sekali. Nah, sayang sekali untuk pertanyaannya kita tutup sampai situ karena hanya kita batasi untuk 3 orang penanya saja. Tapi teman-teman, sebelum itu saya ingin memberikan apresiasi kepada para pembicara kita. Nanti saya ingin mengundang dari perwakilan dari Mark Plus untuk memberikan sertifikat dari Pak Dimas Surojo selaku perwakilan dari Mark Plus. Saya ingin mengundang Mbak Melia dan juga Pak Imam untuk maju ke tengah untuk diberikan. Mbak Melia terlebih dahulu untuk diberikan sertifikat. Teman-teman, sambil kita diberikan sertifikat ini, teman-teman boleh siap-siap ya. Setelah ini nanti kita beres-beres dulu. Kalau udah beres-beres, nanti kita foto bersama ya. Oke? Jadi boleh siap-siap, kita tidy up untuk semuanya. Krayonnya kita masukin ke dalam tempatnya dan juga mejanya kita tutup, kita rapikan semuanya ya teman-teman ya, boleh disiapkan. Ayo kita hitung bersama-sama. Nanti setelah ini kita akan lakukan foto bersama ya, bareng sama pembicara kita, dan nanti kita maju ke depan bersama-sama teman-teman.
favoritnya menulis ditemani oleh mama. Dia menulis dengan Rafa sudah jadi Rafa rajin menulis karangan itu seru, apalagi ditemani oleh mama. diselenggarakan oleh Maknas, saya kira semua kegiatan yang cukup baik positif untuk memperkenalkan Jakarta dan pendidikan dan kebudayaan ya di mall ini. Untuk acara hari ini kebetulan Bimba sebagai narasumber diundang memberikan pencerahan tentang parenting dan apa itu Bimba. Saya kira ini sebuah acara yang sangat kita apresiasi karena dengan acara ini banyak hal-hal yang orang tua tidak tahu bagaimana dalam pendidikan yang baik itu bisa kita memberikan pencerahan kepada mereka. Terlihat mereka sangat antusias dan ingin tahu bagaimana mendidik anak yang baik.